Halo teman-teman semuanya, kembali lagi sama aku Alveda Pandi. Jadi hari ini kita akan coba kampus tuh teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu, aku itu saat ini sedang berkuliah jurusan akuntansi semester 7 teman-teman. Nah hari ini aku mau coba kampus dan aku pengen coba ya kayak kampus tour lah ya. Lihat-lihat di kampus aku itu ada apa aja teman-teman. Kebetulan hari ini sedang hari Jumat, jadi harusnya hari ini tuh nggak terlalu rame. Dan juga nggak terlalu banyak kelas sih hari ini harusnya. Nah, jadi kita bakal coba kampus dan let's go! Oke guys, jadi ini aku sedang lagi di tengah dan di sini bisa kalian lihat. Nah ini jadi di kampus aku tuh ada 4 fakultas guys. Nah ini fakultas yang pertama, fakultas bisnis dan akuntansi. Lalu yang kedua itu ada fakultas sains and teknologi di sini guys. Ini lapangan volinya. Nah kalau fakultas yang satu lagi di sini guys. Nah ini jadi kita sini kalau ini gedungnya namanya Gedung Yuliana guys. Kalau ini Gedung Aloysius. Kalau yang ini namanya Gedung Joseph. Nah satu lagi ini parkir motor dan parkir mobilnya guys. Satu lagi tuh guys, satu lagi itu beda tempat guys. Ya lumayan lah 6 kilo dari sini satu gedungnya lagi. Nah itu fakultas untuk ilmu kesehatan guys. Nah itu beda tempat tapi guys ini lantai satunya. Kebanyakan sih ruang dosen guys ya. Lihat ini ruang dosen akuntansi, ini ruang dosen manajemen, ini ruang dosen pendidikan bahasa Inggris guys. Nah, nggak terlalu banyak sih. Nah tapi kalau yang sana di ruangan itu guys, itu adalah bagian untuk administratifnya guys. Nah sama satu ruangan lagi ini untuk ruangan UKM kelompok studi pasar modal. Oke guys, ini lantai 2-nya. Ini lab komputer nih guys. Kalau kalian lihat ini lab komputer. Tuh. Lantai 2-nya ini agak serem guys ya, agak gelap ya. Mungkin karena lagi nggak ada yang pakai ya. For information, mahasiswa musik sekarang nggak terlalu banyak emang guys. Memang nggak terlalu banyak, jadi ya mungkin karena ruangan juga nggak ada yang pakai. Ya udah, dimatiin aja lampunya guys. Ini lantai 2. Oh ya guys, ini lantai 2 Gedung Yuliana guys ya. Nih. Ini kalau malam gelap-gelap ini sepi juga guys ya. Nah ini ruang UKM, ini ruang pengelola lab guys. Nah sama ini, dulu 2 gedungnya ini perpus guys. Dulu 2 gedungnya ini perpus. Cuman sekarang perpus udah pindah nanti ke gedung yang Aloysius, ke gedung baru guys. Tuh, lihat guys, mantap guys. Ini kalau orang pacaran di pojok di sini berduaan nggak ada yang tahu kayaknya guys. Oke guys, kita mau ke lantai 3. Sekarang lantai 3 sebenarnya sama sih guys, kebanyakan kelas. Tapi hari ini Jumat nih cuma 1 mata kuliah guys di sini ada guys. Jadi nggak banyak. Lihat tuh, kelasnya pada kosong semua. Tuh guys, kosong semua guys kelas-kelasnya guys. Karena hari ini memang nggak ada banyak, cuma 1 hari ini mata kuliahnya guys. Jadi wajar sih. Jadi kasih pakai hanya 1 dari sekian banyak. Tuh. Kalau Gedung Yuliana itu kodenya YL guys. Tapi kalau Gedung Aloysius itu kodenya AL. Kosong semua guys. Dikunci guys. Ini kalau nggak dikunci mahasiswa bisa masuk pacaran berdua di ruangan ini guys. Ya ini ruangan KWH guys, kewirausahaan. Tapi dulu sini guys, sekarang nggak lagi, udah pindah ke kantin soalnya. Ini aula sama kelas. Aulanya kita nggak bisa masuk guys, soalnya ada anak IKASA, Ikatan Akuntansi. Jadi kita nggak bisa masuk. Tapi ini kelasnya tadi ada dosennya guys. Nah kelas yang ada orangnya itu di sini guys. Di kelas ini nih guys yang ada orangnya.
Sebenarnya agak malu guys ya. Dari itu untuk bikin video nih nunggu momen guys, harus ada sepi-sepinya dikit. Makanya pilih hari Jumat guys, karena hari Jumat tuh sepi biasanya. Paling dikit mata kuliah tuh di hari Jumat guys. Jadi paling enak kalau kita mau sepi-sepi ke kampus tuh hari Jumat. Nah, lihat nih guys, betapa sepinya. Wow. Jadi aku harus pinter-pinter ke daerah gitu guys ya. Aku tuh kebanyakan nunggu guys. Orang tunggu, orang lewat dulu, tunggu sepi, baru kita naik, baru kita berani ngetik video guys ya. Guys, sekedar informasi, lapangan musik ini sangat deket banget guys, sebelahan malah sama SMA 1 Palembang. Wow, tuh lihat sana ada anak-anak yang main basket guys, kelihatan nggak ya? Di sini guys, anak-anak yang main basket tuh. Enak sekali ya, pulang sekolah main basket. Sungguh masa-masa yang menyenangkan guys. Guys, ini di gedung Fakultas Sains dan Teknologinya. Lantai satunya sih kayak biasa guys ya, administrasi. Terus ini gedung conference room guys. Ini nggak sembarang orang bisa masuk kayaknya. Aku pernah masuk sini guys, tapi bentukannya kayak aula biasa sih. Aula yang kedap, ruangannya kayak kedap suara gitu guys. Tuh, nggak terlalu banyak. Ini meja-meja buat anak-anak mau belajar. Ya, ini parkiran. Teman-teman, di lantai 2-nya. Nah, teman-teman, kalau gedung Yosep kodenya YS. Lantai 2 ini sebenarnya gedung Fakultas Sains dan Teknologi ini nggak terlalu banyak ada orang UTS ya teman-teman. Ternyata kelas yang ini ada orang UTS, nggak enak kalau kita naik lagi UTS kita ngerekam. Ya, paling sini-sini aja sih sana lantai 2-nya. Lihat tuh, yang lain itu tuh gedung laboratorium sama kelas-kelas semua sama kayak ini. Nah, nanti aku ceritain teman-teman kenapa gedung ini kayaknya sepi banget. Sekarang kita naik lantai 3 dulu. Lihat sini aja. Lihat sini aja deh. Ada orang UTS enak lewat. Iya, nanti dikira YouTuber dadakan teman-teman ya. Orang UTS mau kita fotoin. Nah, ini gedung untuk lab untuk arsitektur teman-teman. Sama ini gedung rektorat. Kalau ini gedungnya rektorat teman-teman. Sepi sekali teman-teman. Gedung kan Fakultas Sains dan Teknologi ini biasanya sebutnya FST teman-teman. Gedung FST sepi sekali teman-teman. Ini orang kalau ada yang pacaran sampai pelukan aja sini nggak ada yang tahu kayaknya teman-teman. Ya tuh. Oh, kelasnya ada orang teman-teman. Kelasnya ada orang. Nah, kelasnya nggak ada orang. Nah, lihat nih. Ini contoh kalau kelihatan nggak ya? Nah, ini teman-teman, ruangan kelas di FST. Mejanya masih kayu teman-teman. Beda dengan kalau yang gedung Fakultas Bisnis Akuntansi FBA sama gedung Aloysius. Itu udah kayak kampus yang modern lah mejanya. Nah, ini aula dikunci nggak ya? Oh, dikunci teman-teman. Dikunci teman-teman, kayaknya ada mau dipakai deh aulanya nanti. Nih aulanya. Biasanya kalau aula teman-teman ya, di setiap gedung tuh ada aula. Di FBA ada aula, di sini ada aula. Nah, biasanya gedung aula kita ini selalu ada lapangan bulu tangkisnya teman-teman. Lihat tuh, ada garis-garis lapangan bulu tangkisnya kan. Nah, jadi kayak multifungsi lah sih teman-teman sebenarnya. Sudah, kalau gedung FST sudah, FBA sudah, tinggal gedungnya Aloysius, yang gedung baru itu teman-teman. Nanti aku ceritain kenapa gedung itu kelihatan gede banget tapi isinya cuma setengah teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi sekarang lagi duduk dulu, capek. Sekarang masih duduk di FST. Nah, aku mau cerita sedikit teman-teman sejarah tentang dari Universitas Katolik Musi Caritas ini. Jadi dulunya itu tuh kan tadi aku udah bilang teman-teman. Jadi kalau sekarang di Musi atau di kampus Musi ini itu ada 4 fakultas. Fakultas Bisnis Akuntansi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Humaniora dan Ilmu Pendidikan, sama Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah, dulunya itu masing-masing ini itu tuh sekolah tinggi teman-teman.
baru resmi jadi universitas itu pada tanggal 17 Oktober 2014 berdasarkan surat keputusan dari Menteri Pendidikan. Nah, jadi kalau ditanya fakultas mana yang paling lama, itu adalah fakultas dari ilmu kesehatan, teman-teman. Karena dia sudah ada semenjak tahun 1947. Wih, lama banget teman-teman. 2 tahun setelah Indonesia merdeka, mereka sudah ada. Jadi karena kenapa mereka bisa ada, itu karena sekolah tinggi, dulu namanya sekolah tinggi ilmu kesehatan, teman-teman. Sekolah tinggi ilmu kesehatan itu kan banyak melahirkan perawat ya, juru rawat. Nah, jadi juru rawat saat itu, juru rawat yang dihasilkan oleh Fikes atau Fakultas Ilmu Kesehatan itu banyak diserap oleh sama ini Rumah Sakit Caritas, khususnya di Kota Palembang. Nah, kan kalau Rumah Sakit Caritas di Kota Palembang itu sudah ada semenjak tahun 1920-an ya kalau nggak salah. Nah, jadi pada saat itu ya itulah karena sesuai hukum supply dan demand lah teman-temannya, karena banyaknya permintaan ya makanya diciptakan penawaran gitu kan. Ya makanya mungkin setelah itu sekolah Fikes sudah ada. Nah, lalu pada tahun 1992 itu baru ada sekolah tinggi teknik, teman-teman. Jadi dulu namanya bukan Fakultas Sains dan Teknologi, dulu namanya itu sekolah tinggi teknik. Baru di tahun 93 itu ada namanya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Jadi dulu namanya juga bukan Fakultas Bisnis dan Akuntansi, teman-teman, tapi namanya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Nah, pada 2014 ketiga sekolah tinggi ini itu merger, jadilah Universitas Katolik Musi Caritas. Nah, di bawah Yayasan Musi Palembang kalau nggak salah. Gila teman-teman, hari ini Palembang panas sekali teman-teman. Tadi kan ada ramalan cuaca dari Google kan teman-teman. Google aja meramal hari ini tuh panasnya bakal 36 derajat. Tapi bakal terasa seperti 40 derajat Celcius. Itu ramalan dari Google teman-teman. Jadi Google aja meramal seperti itu loh. Astaga, panas sekali hari ini. Tahu teman-teman ya. Nah, sebelum kita lanjut ke gedung satu lagi, yaitu gedung Aloysius yang di depan sini nih. Ini gedungnya, kelihatan ya. Nah, ini gedungnya teman-teman. Nah, aku mau cerita dulu kenapa di gedung teknik ini Fakultas Sains dan Teknologi itu nggak terlalu banyak, gimana ya, nggak terlalu rame teman-teman. Karena memang di Kota Palembang ini itu ada 3 universitas teman-teman, top 3 lah ya, top 3. Yang pertama itu kalau menurut aku itu pasti Universitas Sriwijaya. Itu kan kampus negeri teman-teman, jadi peminatnya pasti lebih banyak ya, mungkin setiap tahun mahasiswa yang masuk bisa ribuan teman-teman. Nah, lalu yang kedua itu ada Universitas Multidata Palembang. Nah, itu menurut aku sekarang swasta paling ngetop khususnya di Kota Palembang, itu menurut aku teman-temannya, versi aku. Lalu yang kedua itu baru dari Universitas Katolik Musi Caritas ini. Nah, lalu kalau ditanya kenapa aku lebih milih Unika Musi Caritas dibanding MDP ya, kalau sebutannya teman-temannya MDP dulu ya, karena dulu memang MDP pada saat zaman aku masuk kuliah, menurut aku ya itu mungkin belum se-ngetop sekarang. Jadi ngetopnya mungkin baru ya mungkin setahun 2 tahun belakangan lah. Promosi yang mereka lakukan juga gencar-gencar banget sih kalau aku lihat ya. Nah, jadi selambat laun kan Universitas MDP itu lebih terkenal akan komputer teman-teman. Jadi kayak teknik informatika, sistem informasi itu mereka banyak banget setahu aku. Kalau Musi Caritas ini di Kota Palembang dia itu terkenal karena ekonomi teman-teman, akuntansi, manajemen dia lebih terkenal. Nah, jadi kalau misalnya ditanya kenapa Fakultas Sains dan Teknologi di Musi ini cukup sepi, ya mungkin bisa dibilang karena kebanyakan mahasiswanya itu lebih memilih untuk berkuliah di Universitas Sriwijaya atau kalau enggak di Universitas Multidata Palembang tadi. Karena kan ya setahu aku ya teman-teman ya, uang semesteran di sini Fakultas Sains Teknologi ini itu kalau sistem informasi itu kalau nggak salah cuma 4 jutaan mungkin ya. Nah, tapi kalau di MDP itu mungkin bisa berkisaran mungkin 7-8 ada kali, 7-8 juta per semesternya ada. Mungkin ya, aku sebenarnya nggak tahu teman-teman. Cuman pada saat kemarin ada teman 1 tahun di atas aku, dia itu kuliah teknik informatika tapi sore. Nah, sore itu kalau nggak salah dia itu bayar 10 juta 1 semester teman-teman, dia bilang kemarin. Berarti ya harusnya teknik informatika dan sistem informasi harusnya mirip-mirip.
Nah, biasanya kalau kuliah pagi sama malam, malam itu pasti lebih mahal 1 juta teman-teman. Jadi misalnya kalau kuliah pagi 9 juta, ya berarti malam 10 juta. Nah, gitu teman-teman pasti. Ya aku juga sama, aku di Fakultas Bisnis Akuntansi ini kuliah jurusan akuntansi teman-teman. Aku satu semesternya mesti bayar 6 juta 7 juta. Aku satu semesternya itu harus bayar 7 juta 250. Tapi kalau pagi ya mungkin cuma 6 jutaan bayarnya. Itu teman-teman. Nah, jadi kenapa Fakultas Sains dan Teknologi bisa sepi? Ya mungkin karena itu teman-teman, peminatnya mungkin lebih banyak ke kampus lain, universitas lain seperti Universitas Sriwijaya atau kalau enggak Universitas Multilateral Palembang. Nah, itu. Nah, satu fakta menarik lagi teman-teman, kalau kalian lihat ini gedung ini kan kalau dari depan kalian lihat itu kayak udah jadi teman-teman ya, kayak udah selesai kan. Tapi pada kenyataannya gedung itu belum merampung sepenuhnya teman-teman, belum selesai sepenuhnya. Kalau nggak salah gedung ini mau dibangun berapa lantai ya? Satu dua mungkin mungkin 8 lantai ada kali teman-teman ya mau dibangun gedung itu. Tapi di dalam sana itu yang jadi itu baru 4 lantai teman-teman. 4 lantai. Lantai pertama itu kayak ruangan administrasi dan hall, main hall ya. Nah, kalau di lantai kedua itu untuk kayak ada beberapa kelas sama ruangan dosen. Nah, lantai ketiga tuh kayaknya baru kelas sama nanti ada satu space itu kayak teras, kayak koridor lah ya. Kayak apa ya? Kayak hall. Nanti tak sendiri teman-teman, nanti kayak outdoor hall gitu kalau nggak salah. Nah, nanti lantai 4-nya itu baru full untuk perpus saat ini. Nah, lantai 4-nya itu aja baru beroperasi pada tahun akademik yang tahun ini teman-teman. Jadi pas saat aku kuliah semester 7 itu baru perpusnya pindah ke sana. Sebelumnya di Fakultas Bisnis Akuntansi. Nah, di sini teman-teman, aku nggak tahu ya kenapa gedung ini, aku sebenarnya nggak terlalu kepo juga sih. Maksudnya bukan terlalu kepo ya, nggak terlalu mengurusin. Ya sebenarnya sih kalau mereka nggak menyelesaikan gedungnya menurut aku wajar. Karena karena pertama menurut aku mahasiswa di MUSI ini nggak terlalu banyak teman-teman, jadi agak sayang biaya aja kalau gedung banyak terus besar-besar tapi mahasiswanya nggak ada. Mending diperbanyak kapasitas mahasiswa dulu baru kita memperbesar gedungnya gitu kan. Itu kalau menurut aku. Ya, jadi kalau aku ya sebenarnya kalau mereka cuma pakai 4 lantai sudah gitu, nggak apa-apa. Kayaknya 4 lantai itu pun kayaknya untuk seterusnya gedung 5 sampai seterusnya itu kalau aku lihat-lihat ya, kalau aku lihat tuh kayaknya belum dilanjutin deh karena nggak ada tukang yang kerjain kok sepenglihatan aku sekarang. Jadi kalau menurut aku tuh belum disambung pekerjaannya itu teman. Ya mungkin faktor kedua mungkin bisa jadi juga karena biaya teman-temannya, mungkin biayanya kurang gitu. Tapi kita kan nggak tahu juga, kita kan hanya berspekulasi gitu kan teman-teman. Ya mau dia jadi atau enggak ya sudah. Tapi gedung ini teman-teman udah mulai dibangun bahkan semenjak aku belum masuk ke kampus ini teman-teman, bahkan semenjak aku masih SMA kayaknya gedung ini udah dibangun tapi nggak selesai gitu kan. Kalian bayangin teman-teman, aku aja udah kuliah 3 tahunan, ketika 3 tahunan baru jadi 4 lantai gitu kan. Lantai keempatnya aja baru jadi tahun ini gitu. Nah, kalian perkirakan sendiri lah kapan kira-kira gedung ini akan rampung sepenuhnya gitu kan. Mungkin sampai anak aku kuliah sini lagi teman-teman ya. Nah guys, ini jalan tembusan guys. Jalan tembusan dari samping kampus gedung Yuliana itu bisa tembus ke gedung Aloysius guys. Nah ini kita udah masuk ke gedung Aloysius. Lantai satunya ini sebenarnya banyakan ini sih, apa namanya, ruangan administrasi gitu guys, administrasi dari kampus gitu. Ruangan administrasi, kantor kemahasiswaan sama alumni. Ini apa nih, kantor humas, kantor administrasi akademik. Nah ini kayak ruang tunggu gitu guys. Yuk guys, udah di lantai 2 dari gedung baru, gedung Aloysius. Ini sama sih, kelas-kelas semua guys. Nah ini ruangan dosennya tadi yang kayak aku bilang. Kayak tadi sini ada laboratorium deh.
Waduh, labnya gelap banget guys, ya kelihatan apa-apa. Ini dosen-dosennya guys. Aku pernah diajar sama bapak ini nih, kaprodinya PGSD, Pak Sukarman, di mata kuliah kewarganegaraan. Wah, ada ini guys. Buat cutting PBI, kalian hebat bisa bertahan sampai sejauh ini, semangat. Sayangnya aku akuntansi guys, bukan PBI. Kalau aku PBI, masih semangat aku guys. Widih, I will join in an organization. Nggak ngerti. Guys, ini aku udah di dalam perpusnya guys. Ini bagian referensi guys. Jadi kalau di luarnya ada bagian lagi. Guys, ini view di lantai 3 gedung Aloysius guys. Ada rooftopnya. Mantap guys. Ini rooftopnya guys. Jadi kayak outdoor gitu. Nanti kalau sore-sore kalian bisa lihat view-nya. Kalau kalian mau stres kuliah gitu kan, banyak tugas, stres skripsi, nah gampang guys, tinggal lompat aja dari sini guys. Tinggal lompat, sudah selesai hidup kalian kalau gitu guys. Enggak lah guys ya, jangan guys ya. Mahasiswa yang stres kuliah sampai bunuh diri, sayang guys ya. Udah bayar kuliah mahal-mahal, malah bunuh diri guys ya. Lihat tuh, ada yang main basket, kelihatan guys ya. Oke, lihat tuh, ada yang main basket, asik banget main basket guys. Sore-sore di sini juga enak guys. Lihat tuh, sambil ngeliatin pemandangan. Ya nggak terlalu panas, cuman ya masih enak, santai gitu. Kalau kalian lihat, baju aku udah beda guys, karena ini direcordnya di hari yang berbeda. Karena hari yang kemarin itu ini guys, apa namanya, ada orang di sini, jadi kayak ramai itu kan, terus mereka juga mau bikin acara kan, nggak enak kalau kita mau ganggu. Ya udah, kita ngalah di hari lain aja kalau gitu. Gedungnya boleh 8 lantai guys, tapi yang ada jadinya cuma 4 lantai guys. Gedung tinggi sih, cuma isinya kosong guys. Lihat gak guys, ada orang yang lagi belajar di belakang guys. Dan aduh, cuma zoomnya bisa 2 kali guys. Lihat nih guys, lihat nggak orang yang belajar guys. Kelas, kok dia mau ya belajar sendirian sini ya, mungkin karena tenang ya. Jadi kalau stres kan tinggal lompat gitu, gampang jadi guys. Gak lah guys ya.